Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind. Topik kita hari ini adalah tentang lahir baru atau regenerasi atau kelahiran kembali. Saudara, lahir baru adalah titik terpenting dalam kehidupan iman kita. Tuhan Yesus mengatakan jika seseorang tidak dilahirkan kembali maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Karena itu seorang Kristen harus sungguh-sungguh memahami apa artinya kelahiran baru. Mengapa ia harus lahir baru? Apa yang terjadi di dalam kelahiran baru? Dari mana ia tahu bahwa ia sudah sungguh-sungguh mengalami lahir baru? Karena keterbatasan waktu kita tidak akan bisa membahas dengan tuntas pertanyaan-pertanyaan itu sekarang. Namun kita akan membahas satu hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang natur dari kelahiran baru. Apakah itu sepenuhnya karya Allah atau itu adalah hasil sinergi antara Allah dan manusia? Dan apa dampaknya kalau seorang Kristen salah memandang kelahiran barunya? Untuk bisa memperjelas perbedaan kedua pengajaran ini, saya akan mengutip pengajaran dari seorang pendeta yang dengan gigih mengajarkan bahwa kelahiran baru adalah hasil sinergi antara Allah dan manusia. Dan saya akan membacakan tulisan dari pendeta tersebut. Konsep keliru mengenai kelahiran baru menyebabkan tidak adanya perjuangan secara individu dalam mengerjakan keselamatannya. Hal ini sangat berpotensi mengakibatkan seseorang tidak mengalami kelahiran baru. Dua prinsip penting tentang kelahiran baru menurut pendeta itu. Pertama, kelahiran baru adalah sesuatu yang bisa terjadi karena peran manusia di dalamnya dan bukan sesuatu yang bersifat supranatural. Ada tanggung jawab manusia di dalamnya. Mengkategorikan kelahiran baru sebagai sebuah peristiwa supranatural, maka berarti Tuhan telah mengintervensi kehendak bebas manusia dan memaksa manusia untuk mengalami sesuatu yang sebenarnya manusia tersebut tidak menginginkan itu terjadi dalam hidupnya. Dampak dari doktrin kelahiran baru sebagai karya Allah semata dapat membunuh penerapan konkret kehidupan iman Kristen yang murni. Yang kedua, menurut pendeta itu, kelahiran baru adalah sebuah proses atau tahapan-tahapan. Untuk mengalami kelahiran baru harus ada perjuangan yang serius secara terus-menerus demi terjadinya kelahiran baru tersebut. Perjuangan mendengar firman, jam doa yang teratur, bersekutu dengan orang percaya lainnya adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mengalami kelahiran baru. Artinya, pendeta itu mau mengatakan, kalau saudara tidak sungguh-sungguh berdoa, maka saudara tidak mungkin mengalami kelahiran baru. Nah, saudara sekalian, dari apa yang saya baca tersebut, bisakah saudara melihat perbedaan pengajaran tersebut dengan kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab? Saya akan memberikan dua prinsip untuk bisa tanggapan dari pengajaran pendeta itu. Yang pertama, prinsip pertama, Allah tidak pernah melanggar kehendak bebas manusia. Artinya, Allah tidak pernah menjadikan kita seperti robot atau bidak catur yang tidak berdaya sepenuhnya digerakkan oleh Allah tanpa kita memiliki kemampuan untuk melakukan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Buktinya sangat jelas dari sejak kejatuhan Adam di dalam dosa sampai hari ini, dosa dan kejahatan masih terus terjadi, menunjukkan bahwa manusia masih tetap memiliki kemampuan untuk melakukan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Dan itu artinya dia masih memiliki kehendak bebasnya. Nah, dalam kita melihat kelahiran baru sebagai sepenuhnya karya Allah tanpa melanggar kehendak bebas manusia, maka kita harus melihatnya itu sebagai sesuatu hal yang sangat bisa terjadi. Itu adalah satu kebenaran yang bersifat paradoks. Paradoks artinya terlihat sepertinya kontradiktif atau bertentangan, namun sebenarnya tidak. Dan Alkitab penuh dengan kebenaran yang bersifat paradoks seperti ini. Contohnya tentang Allah Tritunggal. Allah yang Esa hadir dalam tiga pribadi. Allah ini yang setara, berbeda, tetapi satu. Atau tentang dua natur Kristus. Tentang satu pribadi Kristus yang mengenakan dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Yang tidak bercampur, tidak terbagi, tidak terpisah, dan tidak saling berganti. Bagaimana mungkin kita mampu memahami misteri yang begitu agung dari Allah seperti ini? Nah, ayat-ayat Alkitab saudara sekalian juga dengan jelas menyatakan bahwa kelahiran baru itu sesuatu yang sifatnya manusia pasif, menerima, Allah yang aktif melakukannya. Bagaimana caranya Allah bekerja di dalam area ini? Kembali lagi, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita pahami dengan sepenuhnya.
Namun, ketidakmampuan kita tersebut tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk menilai bahwa Allah juga tidak mampu melakukannya. Seolah-olah karena kita tidak mampu memahami kebenaran itu, maka itu juga berarti Allah tidak mampu melakukannya. Kalau kita memahaminya, berarti itu Allah mampu melakukannya. Logika berpikir yang demikian tidak bisa kita pakai untuk memahami kebenaran yang bersifat paradoks seperti ini. Jadi dasar keyakinan kita mempercayai bahwa hal ini benar, itu bahwa Allah lah yang sepenuhnya berkarya dalam kelahiran baru kita tanpa usaha kita, sekaligus tidak melanggar kehendak bebas manusia, adalah bukan karena kita bisa memahaminya, tetapi karena memang itulah yang diajarkan di dalam Alkitab. Prinsip yang kedua yang saya mau bagikan, kelahiran baru adalah sebuah peristiwa yang hanya terjadi satu kali, seketika dan langsung selesai, serta tidak membutuhkan upaya manusia di dalamnya. Jelas di dalam Yohanes pasal 3 tadi, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa seseorang harus sungguh-sungguh berusaha untuk mengalami kelahiran baru berkali-kali. Tuhan Yesus mengatakan seseorang harus dilahirkan kembali. Tidak perlu usaha dan tidak terjadi berulang-ulang, hanya satu kali. Nah, seluruh disiplin-disiplin rohani yang pendeta tersebut katakan seperti mendengar khotbah, berdoa, bersekutu dengan sesama orang percaya lainnya, itu adalah disiplin rohani yang kita butuhkan dalam konteks pertumbuhan iman serta pengudusan kita. Bukan untuk kita bisa memperoleh kelahiran baru. Harus kita bisa bedakan di sini antara lahir baru dengan pengudusan. Jadi urutannya adalah seorang harus dilahirkan baru terlebih dahulu, baru kemudian dia masuk ke dalam proses pengudusan atau pertumbuhan iman. Nah, di dalam pengudusan inilah itu terjadi satu proses yang sifatnya progresif atau bertahap. Tapi itu bukan terjadi di dalam kelahiran baru. Anthony Hoekema, seorang teolog dari Amerika, mendefinisikan lahir baru dalam satu kalimat yang sangat jelas dan tepat. Ia katakan demikian, lahir baru adalah karya Roh Kudus, yang dengannya Roh Kudus menarik manusia ke dalam kesatuan yang hidup dengan Kristus, mengubah hati mereka, sehingga hati mereka yang dulunya mati secara rohani menjadi hidup secara rohani, dan berkemampuan serta berkehendak untuk bertobat dari dosa, mempercayai Injil, dan melayani Tuhan. Jelas di sini Hoekema katakan bahwa kita sudah mati secara rohani. Karena itu kita tidak mungkin memiliki andil dalam kelahiran baru kita. Kita harus dilahirbarukan oleh Allah Roh Kudus. Dan mengapa kita mati secara rohani? Kita kembali lagi kepada Kejadian pasal 2. Waktu Allah memberikan perintah kepada Adam. Untuk Adam tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau Adam memakannya maka ia pasti mati. Nah, kematian di sini bersifat dua macam. Kematian fisik dan kematian rohani. Kematian fisik Adam tidak langsung terjadi pada waktu dia memakan buah tersebut. Adam mati ratusan tahun kemudian. Namun kematian rohani itu langsung terjadi begitu Adam tidak mentaati Allah. Nah, saudara sekalian, jadi pertanyaannya sekarang, mengapa hal ini sangat penting? Mengapa kita perlu meyakini bahwa kelahiran baru kita adalah sepenuhnya karya Allah, bukan hasil kerjasama kita dengan Allah? Karena saudara sekalian, jika di titik ini saja saudara sudah memandang bahwa saudara memiliki andil di dalamnya, maka akibatnya saudara akan melihat seluruh proses keselamatan itu sebagai hasil perjuangan dan usaha saudara, bukan karena anugerah Allah. Dan ini adalah satu penyimpangan yang sangat serius dalam kekristenan. Sebaliknya, jika di titik ini saudara sudah melihat bahwa saudara tidak memiliki andil apapun selain daripada itu karya Allah sepenuhnya, maka saudara akan melihat seluruh proses keselamatan itu sebagai anugerah Allah, bukan sebagai hasil usaha saudara. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis Kristen, dia katakan, "The Christian life from start to finish is utterly dependent on the grace of God." Kisah hidup Kristen dari sejak mula sampai akhir itu bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah. Ini adalah kekristenan yang benar, yaitu kekristenan yang bersandar sepenuhnya pada anugerah Allah dan berpusat pada pribadi dan karya Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong saudara sekalian, mencerahkan serta memberikan kerendahan hati bagi saudara yang selama ini berpikir bahwa kelahiran baru adalah hasil usaha saudara juga.
saudara akan menyadari bahwa itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Sehingga saudara bisa berkata seperti Rasul Paulus katakan, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya.